Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Ardiansyah dengan NIM 19250005. Di sini saya akan mensimulasikan penjualan dan pembelian peralatan IT menggunakan Odoo. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama dengan Jidoka Sistem Indonesia, serta kemampuan mengelola operasional bisnis secara digital dan terintegrasi menggunakan solusi ERP. Dalam hal ini adalah Odoo. Baik, kita mulai dari yang pertama, apa itu ERP? Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning itu pada dasarnya adalah sistem yang membantu mengelola seluruh proses bisnis dalam satu aplikasi yang saling terhubung. Jadi, mulai dari penjualan, pembelian, pengelolaan stok, sampai ke pencatatan keuangan, semua berada dalam satu sistem dan menggunakan data yang sama. Dengan ERP, pekerjaan jadi lebih efisiensi karena tidak perlu input data berulang dan informasi bisa dilihat secara real time. Dalam penerapannya, Odoo menyediakan berbagai modul ERP yang sudah terintegrasi, seperti sales, inventory, purchase, dan accounting, sehingga mudah digunakan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kesimpulannya adalah penggunaan ERP berbasis Odoo dapat membantu organisasi bekerja lebih rapi, lebih cepat, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sebelum memulai untuk berjualan dengan website atau toko online dengan model e-commerce, pertama-tama kita akan melakukan tambah produk terlebih dahulu. Kita akan masuk ke modul stok persediaan. Pada modul ini, kita pilih produk, kemudian pilih baru untuk menambah produk. Kita tuliskan untuk nama produknya dan kemudian upload untuk gambar produknya. Lalu, kita tentukan stok barang yang ada di kita. Misalkan di sini kita isi 3 buah. Kemudian setelah itu, kita isi juga harga jual dari produk tersebut. Di sini dicontohkan, kita akan masukkan Rp10.200.000. Kemudian pada tab penjualan, kita akan memasukkan deskripsi barang yang kita jual. Kita tulis saja seperti ini. Laptop Asus, SSD-nya kita masukkan, dan RAM-nya juga kita masukkan. Kita sesuaikan dengan spesifikasi barang yang akan kita jual. Kemudian, produk ini sudah bisa kita publikasikan dengan pilih publikasi. Lalu ulangi langkah tersebut hingga semua barang yang akan kita buat terpublish semua. Sementara proses input produk agar bisa dipublikasikan setelah selesai. Kemudian kita akan membahas tentang proses penjualan melalui toko online atau website. Kita akan melakukan penjualan melalui website. Setelah melakukan setting produk dan mempublishnya di website kita sepenuhnya sudah bisa di-online-kan dan sudah bisa dibagikan melalui media apapun. Kita ambil contoh pelanggan yang akan melakukan pembelian melalui toko online yang sudah kita buat sebelumnya. Pelanggan dapat melakukan sign in untuk masuk ke toko online. Namun jika belum punya user dan password, mereka dapat daftar terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, kata sandi sesuai keinginan mereka. Pada video ini, kita anggap pelanggan sudah terdaftar dan sudah bisa untuk masuk ke toko online dengan mengisikan email dan password yang sudah mereka daftarkan. Setelah masuk, kita dapat klik toko, maka akan keluar semua barang yang dijual perusahaan. Untuk contoh ini, kita akan pilih SSD Vigen untuk kita beli. Kita pilih dan add to cart dan lihat keranjang, maka akan keluar rincian biaya yang harus dibayarkan oleh si pelanggan. Jika sudah sesuai, lanjutkan untuk pilih checkout. Karena di sini kita belum memasukkan alamat pengiriman, maka kita akan membuat alamat pengiriman sesuai tempat tinggal kita, seperti nama, email, nomor telepon, alamat, dan kota pelanggan. Setelah selesai, akan muncul untuk metode pengiriman. Jika dirasa sudah sesuai, kita dapat melanjutkan untuk proses pembayaran dengan klik konfirmasi, dan pastikan lagi untuk pembayaran sudah dipilih transfer rekening bank, dan dapat memilih bayar sekarang. Maka akan diarahkan ke proses tunggu pembayaran dan kita dapat menyelesaikan pembayaran tersebut dahulu sebelum barang diproses. Kita anggap pembayaran sudah dilakukan dan bisa kita skip. Di sini akan dibawa ke halaman pembayaran selesai dan kita bisa cetak bukti pembelian kita.
Proses pembelian barang sudah selesai melalui toko online dan kita tinggal tunggu barang itu dikirim ke rumah kita. Setelah pembeli melakukan pemesanan dan pembelian melalui website atau toko online perusahaan, kita akan memprosesnya melalui modul penjualan. Sekarang, masuk ke modul penjualan dan kita pilih pelanggannya dengan klik nomor. Sebelum melakukan konfirmasi, kita pastikan kembali pesanannya. Jika sudah sesuai, bisa langsung melakukan konfirmasi agar pihak gudang dapat mengirimkan barang. Sekarang, masuk ke persediaan stok dan pilih satu barang yang akan dikirim. Kita klik nomor referensinya dan pastikan ketersediaan barang sudah sesuai sebelum melakukan validasi. Jika sudah sesuai semua, kita lanjutkan untuk validasi dan proses pengiriman barang berlangsung. Lalu, kembali lagi pada modul penjualan dan kita akan membuat faktur penjualan yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Pastikan kembali semua sudah sesuai dan lanjutkan untuk konfirmasi. Di sini kita bisa cetak agar pembeli di sini kita bisa cetak agar pembeli tahu barang sudah diproses dan pembayaran sudah diterima. Mohon maaf, pada halaman ini kita baru memasukkan logo perusahaan agar surat lebih real berasal dari perusahaan kita. Setelah faktur penjualan dikirim, kita lanjutkan dengan pilih bayar karena pembeli tadi sebenarnya sudah membayar barangnya lewat transfer bank. Proses pembayaran dapat dilakukan pada menu akuntansi dengan pilih pelanggan dan pilih faktur yang tadi kita telah buat. Lalu, pilih bayar dan klik payment. Setelah selesai, pilih ke menu pelanggan dan pilih pembayaran untuk melakukan validasi. Setelah itu, baru tim akuntansi membuat laporan untuk melakukan rekonsiliasi dengan pilih akuntansi dan rekonsiliasi pilih nomor invoice yang ada dan sudah dibuat tadi. Selanjutnya, jangan lupa memilih akun bank serta label transaksi tersebut. Di sini kita akan buat contoh dari label tersebut dengan nama rekon penjualan. Lalu klik rekonsiliasi. Proses penjualan sampai di sini sudah selesai dan pembayaran sudah tercatat serta diubah statusnya menjadi lunas. Di sini kita akan masuk untuk proses pembelian barang melalui pemasok. Kita akan membeli produk ke pemasok dengan asumsi produk yang ada sudah sisa sedikit atau sudah habis sehingga harus melakukan order ulang ke pemasok. Kita pilih modul pembelian, kemudian kita pilih pemasok yang sudah kita input sebelumnya. Kita pilih pemasok, di sini contohnya Glowdog Indonesia. Dan kita akan memasukkan barang apa saja yang akan kita order. Di sini saya mencontohkan untuk pembelian SSD kita masukkan quantity sebanyak 2 saja karena ini hanya sebagai contoh. Dan harga pembelian kita masukkan sesuai dengan harga yang diberikan pemasok. Misalkan kita anggap saja di sini harga Rp900.000. Rp980.000. Kita cek kembali semua pesanan dan harganya. Jika sudah sesuai, silakan klik konfirmasi order. Namun realnya nanti kita klik dulu kirim RFQ agar pemasok tahu ada order dari perusahaan kita. Baru kita klik konfirmasi order. Setelah itu, kita akan kembali pada modul persediaan barang. Untuk menerima barang dari pemasok, kita buka satu barang untuk diterima dan pastikan kembali barang sudah sesuai dengan apa yang kita order. Kemudian, klik validasi untuk konfirmasi agar bisa diproses lebih lanjut oleh si pemasok. Jika sudah sesuai, kemudian kita akan memproses pembayaran kepada pemasok. Dari modul akuntansi, lanjutkan dengan klik pemasok dan pilih baru. Kita pilih pemasoknya, kemudian pilih pada auto complete sesuai nomor PO di awal tadi. Setelah semua sesuai, jangan lupa memasukkan tanggal tagihan. Sebagai contoh di sini, saya akan buat tanggal hari ini. Setelah itu klik konfirmasi dan apabila ingin cetak silakan klik cetak. Proses selanjutnya, kita akan membayar tagihan tersebut. Klik bayar. Kemudian pilih bank dan masukkan nomor rekening si pemasok. Kita contohkan saja, misalkan nomor rekening seperti ini. Setelah ini, kita lanjutkan dengan klik create payment sehingga status berubah menjadi in payment. Pada menu pemasok, tagihan akan muncul yang harus divalidasi terlebih dahulu setelah memastikan semua sesuai. Kita akan pilih menu akuntansi dan pilih rekonsiliasi pembayaran tadi.
Kita centang pembayaran yang tadi kita buat, kemudian pilih rekonsiliasi, kita masukkan akun, pilih saja bank, kemudian label kita isikan saja pembayaran tagihan. Setelah itu kita pilih konfirmasi. Dan sampai sini proses pembelian barang ke pemasok sudah selesai. Untuk mengeceknya, kita kembali buka pemasok dan lihat pada menu pembayaran, dan kita akan lihat pada tagihan yang statusnya sudah berubah menjadi lunas. Demikianlah simulasi penjualan dan pembelian peralatan IT menggunakan Odoo. Jika ada kesalahan dari pengucapan, dari penjelasan saya, mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada para penguji dan dosen pembimbing atas arahannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.